warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiryani dari kelas 17A. Saya ingin menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah biologi sel, yaitu retikulum endoplasma. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari retikulum endoplasma. Definisi retikulum endoplasma ini adalah struktur membran yang memanjang atau struktur yang merupakan perpanjangan dari membran nukleus. Nah, kata endoplasma ini berasal dari kata endoplasmik yang artinya dalam sitoplasma, dan retikulum artinya jala kecil. Kemudian saya akan membahas tentang karakteristik dari retikulum endoplasma. Itu yang pertama, retikulum endoplasma atau RE ini jika diamati tampak berupa lembaran-lembaran berlipat yang mengelilingi suatu ruangan disebut sebagai lumen atau sisterna yang berbentuk labirin. Nah, kemudian RE ini terdiri dari tubulus-tubulus, vesikel, dan kantung pipih yang menempati ruang sitoplasma. Kemudian, secara umum RE ini berperan dalam proses fotosintesis. Nah, jumlah RE pada sel-sel itu bervariasi tergantung pada fungsi sel tersebut. Nah, kemudian dibandingkan dengan membran plasma, membran RE ini lebih tipis dikarenakan perbedaan komponen molekulnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembagian retikulum endoplasma atau RE ini. Nah, retikulum endoplasma atau RE ini terbagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. Nah, RE kasar atau REK atau biasa disebut dengan RE granular atau REG ini merupakan retikulum endoplasma yang ditemukan membran luarnya itu ditempeli oleh ribosom. Nah, sedangkan RE halus atau REH ini atau biasa disebut dengan RE granular, nah jika membrannya tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang enzim-enzim yang terdapat pada RE. Nah, yang pertama itu ada sitokrom B5, kemudian ada NADH sitokrom B5 reduktase, kemudian ada NADH sitokrom C reduktase, kemudian ada sitokrom P450, kemudian ada ATP asa 5 aksen nukleotidase, kemudian ada nukleotida pirofosfatase dan lain-lainnya. Kemudian saya akan membahas tentang fungsi dari retikulum endoplasma, yaitu yang pertama ada fungsi dari RE halus, yaitu sebagai biosintesis fosfolipid dan kolesterol. Kemudian ada detoksifikasi, kemudian pengaturan gula atau glukosa dalam darah melalui hidrolisis glikogen menjadi glukosa, dan terakhir itu pengaturan ion kalsium pada otot rangka. Selanjutnya itu ada fungsi RE kasar. Nah, fungsi dari RE kasar ini adalah sebagai biosintesis protein, kemudian ada glikosilasi, kemudian ada mengontrol kualitas dari protein dan mensekresikan protein. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi retikulum endoplasma atau RE ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.